Akhirnya kita kelar juga nonton Spider-Man Brand New Day dan waktunya kita bakal review non spoiler. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, belum punya waktu untuk nonton, aman. Ini gue cuma menceritakan first impression, bagaimana kulit luar dari film ini, tanggapan gue dengan beberapa adegan yang gue samarkan, jadi aman gitu ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa film ini adalah film keempat dari Spider-Man versi Tom Holland. Dan tentu saja setelah nonton film ini gue puas banget, terbayar dengan beberapa tahun gue nungguin banget ngulikin, bahas bocoran ke kalian semuanya, teori-teori. Ternyata di sini banyak benernya. Kita langsung nyerempet ke sedikit spoiler, tapi aman ya, aman ya. Dan gue senang di sini dimana gue ngelihat Spider-Man versi Tom Holland yang biasanya digarap sama John Watts yang ke MCU-MCU-an banget dengan grading yang cerah, dengan teenagersnya itu sekarang beralih ke mode dewasa, dimana mulai dari gradingnya itu dewasa banget. Gue paling suka dari film ini adalah gradingnya. Dari awal muncul Tom Hollandnya, bem, mata gue benar-benar kayak termanjakan banget dengan grading seindah itu gitu. Dan nuansa-nuansa New York era klasik tuh benar-benar kebangun lagi lah gitu. Gue senang banget dan berasa nonton film penggabungan ya, kayak berasa nonton film Tobey Maguire plus juga dengan versi Andrew Garfield gitu. Menurut gue film ini bener-bener bikin nostalgia ya, karena emang ada banyak banget hal-hal yang benar-benar adegannya tuh dimiripin dengan di dalam komiknya, dan Destin Daniel Cretton ngerti bahwa fans itu udah nungguin lama banget gitu ya, adegan-adegan yang kayak gitu kadang kan nggak muncul gitu aja, dan di sini benar-benar diceritain dari awal sampai akhir, dan chemistry menurut gue antara Tom Holland sama Zendaya di sini benar-benar dapet banget gitu. Dan di sini teman-teman mungkin ada yang suka banget dengan film ini kalau yang suka, tapi ada juga yang harusnya kayak gini karena mungkin permainan ekspektasi ya, balik lagi ke permainan ekspektasi, karena memang film ini bukan yang sempurna plek-tiplek 100% fresh Rotten Tomatoes, enggak. Sebenarnya ada plus minus dari film ini, nanti bakal gue jelaskan kurangnya di mana, karena kita bakal berusaha untuk ya fair gitu, mana yang kurang, mana yang enggak dari film ini. Yang gue suka di sini adalah sepanjang film itu dia si Tom Holland pakai kostum tuh sampai kurang lebih 70% dia tuh full pakai kostumnya, pakai topeng Spider-Man-nya. Jadi ini puas banget buat kita yang pengen ngelihat aksi dari seorang Spider-Man-nya, karena memang diceritakan latar waktunya itu ya, itu 4 tahun setelah No Way Home gitu. Dan benar-benar dalam 4 tahun itu Tom Holland fokus untuk jadi Spider-Man aja. Dia nggak nemuin si MJ, nggak nemuin sama si Ned, dia fokus sibuk, sahabatnya justru polisi-polisi pemerintahan. Bahkan dia dapat hadiah kunci itu kan, yang ternyata nyambung dengan cerita dari New Yorknya si Daredevil itu kan, dikasih kunci ke penghargaan lah gitu kan. Emang benar-benar tergambar dari 15 sampai 20 menit awal itu kita gambarkan dan meyakinkan banget bahwa si Peter Parker ini benar-benar udah nggak peduli apapun gitu, dan dia tinggal di apartemen. Bahkan ada sosok cewek yang rambut pirang itu ngingetin kita dengan tetangganya Peter Parker yang versi Tobey Maguire. Dan gue penasaran sama karakter itu sebenarnya. Kalian nonton aja ntar pasti tahu lah. Seharusnya dijelaskan lebih awal yang itu. Gue penasaran karena cantik. Itu cantik banget. Tapi meyakinkan banget bagaimana perjalanan dari Tom Holland dari awal sampai akhir. Bahkan sekelibat dari awal villain-villain yang muncul. Ada ya, itu sebenarnya udah muncul di trailer ya, Tarantula, Boomerang. Ada juga villain yang gue nggak mau sebut muncul juga sekilas. Dan ya akhirnya kita melihat bahwa di sini Peter Parker benar-benar difokuskan. Dia akhirnya setelah 20 menit awal film barulah dia ketemu sama MJ, dan kita difokuskan dengan gejolak batin dari seorang Peter Parker yang kangen banget, bahwa ingat, wah gue punya sahabat sama MJ dan juga Peter. Dia dari awal pun sebenarnya diperlihatkan ya, dia selalu mantau video-video, tapi nggak expect di 20 menitan awal dia langsung ketemu dengan Ned kayak gitu. Dan menurut gue itu sih gila sih, kita mau ngomong Ned gue tuh sahabat lu dari lu tapi nggak bisa, itu kayak gitu. Benar-benar emosi kita ya dari film ini ditarik ulur menurut gue gitu, karena emang gue nggak mau bocorin terlalu jauh, karena emang emosi kita yang tadinya dijatuhin gitu, ekspektasi kita gila ini bakal kayak gini dijatuhin, karena itu menurut gue ekspektasi permainan ritme-ritme yang kayak gitu tuh menurut gue ada yang suka banget, ada yang nggak suka banget. Pasti ada plus minus yang keluar dari bioskop, kok gitu sih ekspektasi gue gini, kok gini sih, karena emang nggak sengaja dibikin happy ending gitu, ngerti nggak? Menurut gue gaya penyutradaranya pun beda dengan John Watts. Menurut gue dari Homecoming sampai No Way Home itu ekspektasi kita dibikin ya dimanjain lah ekspektasinya, boom ditinggin sekalian. Tapi kalau gaya penyutradaraan dari Destin Daniel Cretton menurut gue boom jah
jatuh, boom, jatuh. Kalau kalian udah nonton pasti ngerti lah ya gitu, dimana harusnya di sini bam, ternyata kayak gitu. Kemudian juga acting, di sini the best banget. Tom Holland makin matang ya actingnya, chemistry-nya antara dengan Zendaya MJ makin matang lagi, plus juga chemistry-nya dengan John Bernthal sebagai Punisher di sini keren banget. Punisher meskipun ini PG-13 ya, kayak iya ya, 13 ya. Ya 13 tahun ke atas, tapi dia tetap brutal gitu, nggak diusaha dibikin menye-menye gitu, enggak, tapi tetap brutal. Cuman kalau ngomongnya tetap, kalau dia ngomong what the fuck kayak di dalam trailer tetap dapet, dan sadis-sadisnya Punisher tetap dapet. Dan buat teman-teman juga yang mungkin nggak kenal dengan Punisher, tetap dapet karakternya, karena memang dijelaskan ada foto-foto keluarganya. Itu gila, itu kalau di seriesnya tuh seram dark mampus gitu, tapi di sini dibikin samar-samar menurut gue. Dan lucunya, meskipun gue mikir ya kalau segi lucu yang balance itu masih menang Homecoming ya, Homecoming menurut gue, tapi tetap di sini lucunya dapet. Dan yang paling gue puja-puja juga selain sinematografi adalah teknik web swingingnya tuh lah, gimana dia terbang bergelantungan di antara gedung-gedung, kita dibawa masuk bener. Ini bener-bener kayak sayang gue nggak nonton di IMAX ataupun di Screen X ya gitu, karena emang IMAX enggak kan, tapi gue nggak berkesempatan nonton di Screen X. Gue nggak gimana kerennya kalau nonton di layar yang lebih lebar, tapi di layar yang biasa aja itu udah cukup banget, dimana kita bener-bener ikut ke bawah terbang kayak gitu. Dan terakhir kan yang menurut gue the best opening film superhero ever lah gitu, itu menurut gue masih dipegang sama Spider-Man Andrew Garfield yang kedua, ketika dia terbang, dimana kostumnya masih kena angin kayak gitu. Di sini dibikin juga serupa sama Destin Daniel Cretton, meskipun nggak bisa menyaing yang Andrew Garfield gue, tapi ini udah the best banget, karena memang mulai dari kostumnya tuh real banget guys. Itu udah ada keringat-keringatnya, kayak kemudian juga gimana dia kayak make, itu benar-benar kayak kelihatan lah bentuk-bentuk tubuh dari seorang Peter Parker di sini, kelihatan banget terbang di angin-anginnya, ketiup tuh gimana, ditambah lagi dengan matanya yang kayak gitu, kayak itu keren banget, the best banget menurut gue gitu. Dan ditambah lagi dengan banyak banget adegan berayun-berayun, karena emang ya kalian udah tahu lah mungkin ya di trailer kan web organik kan, dimana dia nyobain web organiknya itu, dimana dia kesusahan di awal, itu benar-benar diliatin di sini. Dan menurut gue ini puas banget. Dan dengan keputusan mereka mengurangi CGI dan memperbanyak practical effect, itu adalah keputusan yang the best banget, karena kelihatan banget setelah nonton tuh real kayak gimana suasana New Yorknya kayak gitu. Wah itu keren banget deh. Ditambah lagi setelah kita melihat bagaimana chemistry yang bagus, villainnya juga nggak kalah menarik. Menurut gue di sini villainnya pas banget, dimana ceritanya emosional dan juga gimana permainan kesedihan di film ini tuh terdelivery dengan baik. Plus juga karena si villain punya backstory yang kayak gitu juga ya, gue gak mau terlalu jauh, karena emang ini kan villainnya yang diperankan sama Sadie Sink ya. Dan menurut gue Sadie Sink juga sangat cocok dan pantas di sini, dimana ke depan pasti karakter ini development karakternya jauh ya. Ini cuman awal kemunculan dari seorang Sadie Sink ya. Gue gak ngomong nyebut deh. Ini cuman awal kemunculan dari Sadie Sink aja. Dan tentu ya setelah nonton film ini sebenarnya ada banyak banget teori-teori ke depan, terutama post credit scene itu kan, walaupun secuil banyak nganggap gak penting, sebenarnya itu penting banget kalau kita mau teori lebih jauh lagi. Aduh. Dan itu gatel sih sebenarnya, tapi tungguin aja nanti konten kita. Dan selanjutnya karakter dari Hulk ataupun Bruce Banner di sini juga muncul. Buat teman-teman yang berharap bahwa Hulk punya peranan yang lebih jauh lagi, screen time-nya banyak, jangan berharap lebih, karena memang screen time-nya dikit banget di sini, cuman mendukung cerita sang villain utama aja. Tapi berantemnya Spider-Man versus Hulk, gue puas banget di sini. Gimana bedebuk gitu, dimana Spider-Man dibanting sana sini, itu keren banget. Belum lagi antara Punisher versus Hulk versus Spider-Man di sini, waduh itu keren banget menurut gue. Dan ya lagi-lagi pasti banyak yang bilang kurang lama, bener sih kurang lama. Tapi kalau terlalu lama jadinya villainnya bukan si Sadie Sink jadinya gitu, tapi villainnya si Hulk gitu. Tapi gue pengen banget lihat film, the real filmnya si Bruce Banner sih. Tapi penggambaran development karakter Bruce Banner yang pakai jam-jam digital gitu, jam digital. Tapi itu juga cukup keren menurut gue gitu, bagaimana tektokan ilmu pengetahuannya dengan Peter Parker. Itu dapat banget gitu. Aku nggak yakin kamu mahasiswaku karena terlalu pintar kan. Menurut gue di trailer ada ya, jangan macam-macam. Tapi itu juga cukup puas. Tapi kisi-kisi clue-nya adalah kalau teman-teman berharap Hulk-nya screen time-nya banyak, enggak, di sini enggak itu. Dan di sini juga Department of Damage Control tetap ada,
Dan juga orang-orang yang kita kenal, kayak Agent Clary di sini nggak ada ya. Dan menurut gua dengan digantikan agent yang satu itu, menurut gua ya lumayan bikin kita benci dengan damage control, dan kita bikin penasaran bahwa damage control nggak cuman sosok Sedising aja ternyata disimpan nanti, dia punya rahasia. Bahkan damage control di sini digambarkan mengembangkan kekuatan-kekuatan para orang-orang yang ada yang ditangkapnya dan digunakan untuk kepentingannya sendiri. Gue nggak tahu itu apakah nanti dipersiapkan untuk Doomsday gimana, tapi cukup menarik nih, karena memang kantor dari Damage Control lebih megah lagi dibandingkan kita lihat di Miss Marvel, bahkan dilihat di tempat yang lainnya gitu. Dan yang sebelumnya cuman di kantor-kantor biasa mungkin udah dapat suplai dana. Wah, itu keren banget, kayak waduh, tower siapa itu tuh keren banget menurut gue. Damage Control development dari organisasi keren banget gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin sedikit kekurangan dari film ini adalah cukup berantakan di 15 sampai 20 menit awal. Gue jujur bilang kayak gitu karena memang di awal kita melihat bagaimana ritme dan juga perjalanan dari Peter Parker dipercepat dengan dia melawan banyak musuh kayak sebelumnya, kayak Scorpion, terus juga Tarantula, Bumerang dan sebagainya. Itu benar-benar sekelibat aja gitu. Nggak dijelasin tuh kostum Scorpion dari mana gitu, nggak sedetail itu, karena emang dari awal kita mikirkan dari mana Scorpion dapat kostum ini, apakah dari Roxxon misalnya, apakah dari ini itu kan kita penasaran sebenarnya. Tapi ini ternyata dibikin ya cuman dari sekelibat kisah-kisah dari Peter Parker dari musim ke musim selama 4 tahun dia fokus jadi Peter Parker itu aja, tiba-tiba ngelawan si Tarantula, blup, ngelawan si Scorpion aja gitu. Yang lumayan development karakter cuma Scorpion aja, karena memang di 15 sampai 20 menit akhir itu terjadi banyak subplot terlalu padat dan editing yang sangat cepat yang bikin kita bingung gitu. Bukan yang diperlambat di awal tapi dipercepat di pertengahan, tapi enggak, ini kebalikan. Di awal news berantem gitu. Dan sebenarnya kan villain-villain yang muncul itu lumayan villain yang cukup terkenal dalam komiknya, tapi di sini dibikin jadi sekedar cameo aja. Kemudian juga dari segi durasi sekitar 2 jam 40 menit itu agak berlebihan sebenarnya, karena emang ada beberapa adegan yang sebenarnya nggak perlu tapi dimunculin kayak gitu. Salah satu adegan yang bikin nggak terlalu perlu atau agak terlalu lama ya adegan kolam itu ya, yang spa itu, menurut gue itu nggak terlalu penting banget kayak gitu. Dan kemudian karakter yang menjadi villain utama, si Sedising. Menurut gue ya, kalau pandangan gue ya, si Sedising ini karena memang udah banyak yang nebak-nebak ya. Bener-bener kayak akhirnya dengan Sony memutuskan untuk bikin terlalu misterius, pada akhirnya karakternya seperti itu. Kenapa nggak dari awal tuh reveal aja siapa si Sedising gitu. Mungkin untuk teman-teman udah nonton udah paham lah apa yang gue bilang gitu. Tapi ya semoga ini nggak jadi spoiler karena gatel banget gue sebenarnya. Tapi Sedising ini pada akhirnya menjadi karakter yang kalau aja dijelaskan dari awal dia itu siapa, tentu aja kita bakal jadi benar-benar kayak interest dan development karakternya jadi epic gitu. Karena emang akhirnya ini dibikin sok misterius. Pada akhirnya kita kayak ya udah biasa aja gitu. Lebih banyak kecewanya tuh ini nih. Termasuk juga kalau kita, khususnya kita ya, untuk gua pribadi yang beban gue memang sebagai orang yang ngulik tentang Easter egg dan juga bocoran gitu. Banyak bocoran yang ternyata beneran terjadi yang kita pikir itu AI. Ternyata pas lihat, anjir itu mirip banget. Mirip banget kayak di dalam bocorannya gitu. Gimana ini kok bisa sebocor itu gitu. Dan itu sih kesalahan fatal dari ini, karena emang nggak bisa ya, tim dari produksi dan juga tim dari Sony menurut gua nggak bisa menyimpan rapat-rapat film adegan-adegan pentingnya. Kok tiba-tiba udah dapat bocor di mana-mana gitu. Kalau trailer oke lah. Tapi kalau ini kan bocornya udah ada dalam filmnya. Itu tuh bahkan muncul 1-2 bulan sebelum filmnya rilis gitu ya. Dan itu yang bikin banyak orang mungkin kecewanya di sana, bukan ke cerita filmnya, tapi bocoran itu kok beneran ada di sana gitu. Dan juga karakter Sedising juga nggak terlalu banyak dieksplor gimana silsilah keluarganya, dari mana asalnya, kayak gitu aja. Dan cuman disinggung tentang ibunya aja. Jadi kita nanti mungkin akan kita bahas next, pembahasan tentang teori, tentang juga masa depan siapa karakter Sedising ini sebenarnya, dari mana datang.
datangnya itu udah jadi pembicaraan para fans. Tapi di sini di film benar-benar nggak dibicarakan. Tapi secara keseluruhan mulai dari sinematografi, scoring, development karakter, chemistry, gimana tektokan antara Punisher dan juga Spider-Man, berantemnya Spider-Man dengan Hulk di sini udah dapet banget. Dan secara keseluruhan untuk segi sinematografi dan juga development karakter dan juga kesedihan yang dihantarkan seorang Peter Parker, ini adalah salah satu film terbaik dari semua film Spider-Man, dan ini adalah film terbaik dari film Spider-Man Tom Holland yang pernah lahir gitu. Jadi menurut gue ini film wajib banget untuk ditonton buat teman-teman yang pecinta dari film Spider-Man, dan jangan ragu-ragu untuk nonton film ini kalau bisa di layar terbaik di bioskop kalian. Dan di hari pertama terhitung sekitar 529.000 orang Indonesia yang udah nonton film ini, dan ini film hype banget. Dan di akhir review, setelah menyaksikan film Spider-Man Brand New Day, gue memberikan skor untuk film ini ada di angka 85 dari 100. Jadi buat teman-teman yang udah nonton film ini, berapa skor kalian? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. So, sampai jumpa di video review dan juga update kita terkait dengan Brand New Day selanjutnya, karena kita bakal bahas breakdownnya, penjelasan endingnya, dan juga penjelasan post credit scene-nya ada banyak banget. Kalau teman-teman belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video update selanjutnya.